Selamat pagi, sahabat-sahabat Yesus yang setia, di mana saja berada. Marilah kita mengawali hari yang baru ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita mau mendengarkan sabda Tuhan di hari yang baru ini, agar dapat menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat saya yang percaya Yesus itu Tuhan, di mana saja berada, saya meminta waktu Anda 10 menit. Marilah bersama-sama dengan saya, saksi Yesus kerahiman ilahi dan Bunda Tersuci Maria, Bang Helmi Paulus. Kita mengawali hari yang baru ini dengan mengucap syukur melalui doa bersama di pagi yang baru ini. Bagi sahabat-sahabat saya yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, yang sempat menonton video ini, dari hati yang paling dalam, saya Bang Helmi Paulus memohon maaf yang sebesar-besarnya. Izinkanlah saya untuk melakukan kegiatan agama saya lewat media sosial ini. Bagi sahabat-sahabat yang percaya Yesus itu Tuhan, marilah kita membuka hari baru ini dengan berdoa. Mari kita buka doa kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu atas semua rahmat dan kasih karuniamu serta penyertaan-Mu sepanjang malam tadi sampai pada hari yang baru ini telah Engkau berikan kepada kami. Engkau masih memperbolehkan kami untuk mengucap syukur kepadamu di hari yang baru ini. Syukur yang paling pertama kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas nafas hidup yang Engkau masih berikan kepada kami saat ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, bimbinglah dan lindungilah kami selalu. Sertailah kami selalu, dan utuslah Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan di hari yang baru ini. Berikanlah kami kekuatan-Mu ya Bapa, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman, pembawa kabar gembira kerajaan surgawi bagi sesama kami. Kerana Engkau Allah kami yang hidup dan bertata bersama dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, marilah kita berdiam diri mendengarkan sabda Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah nama Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?"
Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati." Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, "Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah," maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikut itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, di mana saja berada, yang sempat mendengarkan suara saya dan yang sempat menonton video saya, marilah kita mengawali hari yang baru ini dengan sedikit renungan dari Bang Helmi Paulus dengan isi Injil hari ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Markus bab 7 ayat 6 sampai 8. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, pada pagi hari ini untuk mengawali hari yang baru, saya memberi sedikit renungan dengan kop. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, sepenuh jiwamu, sepenuh akal budimu, dan sepenuh kekuatanmu.
Sahabat-sahabat Yesus yang setia, nas Alkitab hari ini melalui penginjil Markus sudah genap dalam kehidupan kita saat ini. Siapapun dia orangnya, apapun jenis agamanya, tetapi nas ini telah menggenapi kehidupan kita saat ini. Kenapa saya berani mengatakan ini? Kemungkinan Bapak Ibu, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat Yesus yang setia bisa melihat dengan sendirinya bahwa saat ini kita tidak pernah mengikut aturan-aturan Allah. Bahwa pada saat ini kita hanya mengikut aturan-aturan dunia. Memang benar kita melindungi diri untuk mendapat kesehatan. Itu hal yang wajar. Tetapi kita ketakutan dengan kematian. Itu hal yang luar biasa. Karena yang perlu Bapak Ibu Saudara-saudara ketahui satu hal. Bahwa semua yang hidup di bumi ini, termasuk saya, adalah daftar meninggal. Cuman kita tidak tahu harinya kapan. Sekarang akan muncul pertanyaan begini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Malah sesuai isi nas Injil hari ini. Masih percayakah engkau akan Allah? Atau percaya dengan dunia? Jika Anda dan saya dan kita semua masih percaya akan Allah, kenapa kita harus tidak beribadah? Kenapa kita harus mengikuti ketika kita dilarang untuk jangan beribadah? Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk mengerti isi nas ini. Siapakah yang memberi kita kehidupan? Jika jawaban ini ada di hati Anda masing-masing, maka saya akan memberi pengertian sedikit. Kenapa apa yang Anda percayakan itu Anda tinggalkan dan Anda ragu-ragu demi untuk melakukan aturan manusia. Maka genaplah nas ini untuk kita semua, sahabat-sahabat Yesus yang setia. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh, tidak. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Hai saudara-saudaraku, hai sahabat-sahabat Yesus yang setia, agar nas ini tidak genap kepada diri kita, orang yang percaya Yesus itu Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini, Anda mendengarkan suara saya dan menonton video saya. Kembalilah kepada Yesus kerahiman ilahi. Percayalah secara penuh dan total bahwa dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada segalanya. Karena Yesus berfirman pada hari ini di Injil Markus bab 7 ayat 11. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Bahkan dia mengatakan barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Yang dimaksudkan isi Injil ini, apa yang masuk dari luar badannya ke dalam badannya, yaitu makanan. Makanan apapun yang masuk ke badan kita, ke badan saudara, ke badan saya, ke badan kita semua, tidak najis. Karena makanan itu akan dibuang di WC, buang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut kita ketika kita berkata kasar kepada sesama kita, itulah yang najis, itulah yang dosa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, untuk memelihara hal ini di dalam hati kita, pada kesempatan yang baik ini saya Bang Helmi Paulus mengajak, marilah tanamkan hati kita dengan kasih Yesus itu sendiri. Ketika kasih Yesus ada di dalam hati kita, maka hal-hal yang jelek, ya hal-hal yang tidak baik akan luntur dengan sendirinya.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, melalui Injil hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk meminta rahmat dari Yesus, kerahiman ilahi itu sendiri, untuk memberi kita kasihnya. Maka ada kalimat mengatakan, ya Tuhan Yesus kerahiman ilahi, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha murah dan maha baik, aku bersyukur terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepadaku untuk menyampaikan firman-firman-Mu bagi sesama saya. Untuk memberi pengertian tentang isi firman-Mu bagi mereka. Ujilah Roh-Mu yang kudus bagi kami. Bagi semua orang yang menonton dan yang video saya dan yang mendengarkan suara saya. Limpahkanlah rahmat kasih karunia-Mu bagi kami. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Berilah berkat bagi kami. Ringankanlah beban hidup kami. Lancarkanlah rezeki kami. Dan ingatkanlah kami akan Engkau. Agar kami tidak terbelenggu oleh dunia ini. Ujilah Roh Kudus-Mu bagi kami, Roh Allah, Roh Putra dan Roh Kudus, agar dapat memenuhi diri kami, agar kami dapat mengerti dan memahami semua firman-firman-Mu, agar kami dapat melayani Engkau menjadi pelaku firman, pembawa kabar gembira kerajaan surgawi bagi sesama kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus aku berdoa, karena hanya Engkau lah Allah yang hidup dan bertahta, kini sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam. Semoga damai sejahtera Tuhan Yesus ada bersama kita semua. Semoga damai Tuhan Yesus, semoga damai sejahtera Yesus ada bersama saudara, ada bersama saya, ada bersama kita. Semua puji Tuhan. Haleluya.